Kabar teman-teman, perkenalkan saya Hartini dari Web Rolas News. Kami memulai untuk pembikinan podcast dari kanal Rolas. Kali ini saya lagi ngobrol-ngobrol nih dengan Cak Erwin ya, nama bekennya Erwin Kristanto. Beliau ini adalah ketua dari IKA Rolas 88. Gimana ini Cak? Selama menjabat sebagai Ketua IKA Rolas 88. Ya, sebelumnya mungkin saya berterima kasih banyak dan selamat bagi Rolas News. Hari ini adalah podcast pertama, ya, podcast pertama. Kita coba untuk podcast hari ini dan saya sangat bangga sama Rolas News, sudah banyak dikenal sama beberapa kalangan, terutama juga kalangan IKA Lintas juga. Dan hari ini sungguh saya merasa bangga luar biasa bisa ada program baru dari Rolas News, yaitu podcast. Dan syukur alhamdulillah saya sehat selalu dan sebagai ketua yang mau pensiun, ya banyak dinamika yang mungkin terjadi ya, tapi itulah sebuah dinamika di mana kita bertumbuh berkembang menjadi sebuah wadah yang bisa mewadahi seluruh angkatan kita 88. Kalau boleh tahu nih ya Cak ya, selama berkibar 3 tahun ya, kalau tidak salah 3 tahun ya, 3 tahun di IKA Rolas 88 ini suka dukanya apa nih Cak Erwin? Suka duka, mungkin banyak dukanya daripada sukanya. Kok bisa seperti itu Cak? Momong. Ya. Jadi mungkin dukanya itu terus terang sebagai ketua kan tidak mudah ya. Jadi Pastilah. memadai banyak begitu strata sosial maupun bisa dibilang bahwa sifat kita ini semua berbeda. Ada beberapa ya. Jadi untuk menjadikan satu kebersamaan itu sungguh luar biasa. Kita harus, yang pertama mungkin kita harus menjadi orang yang bijaksana supaya kita ini bisa merangkul semua kalangan. Mungkin itu dukanya banyak. Dari situ itu ya kita bisa dianggap yang macam-macam atau yang ya istilahnya kurang enak didengar lah. Tetapi itu menjadi satu cambuk, menjadi semangat kita untuk menjadikan satu kita. Kalau sukanya ya banyak ketemu teman-teman. Banyak ketemu teman-teman itu suka membuli. Lebih kerennya itu kan kalau kita suka bertemu orang, suka bertemu teman-teman, silaturahmi, panjang umur nih Cak. Iya toh, lah itu awet muda pastinya. Mau 50. Saya masih terlihat umur 40 ya. Terus 40. Kita ini bisa dibilang bahwa mungkin umur sudah mendekati setengah abad, tetapi rasa guyon Masih seperti kita kayak zamannya sekolah. ya masih seperti zaman SMP dulu. Itu sukanya. Mungkin suka yang lain banyak, nggak bisa diceritakan. Iya. Ya itulah dinamika dari sifat-sifat kita yang heterogen banget, dikumpulin jadi satu ya Cak ya, untuk supaya kita menjadi lebih besar lagi, lebih bermanfaat kembali ya toh. Besar semua kesuksesannya ya toh, itu yang terutama, dan kita semua diparingi umur panjang, sehat walafiat yang pasti ya toh. Ini saya ada satu pertanyaan ya. Selama Cak Erwin menjabat 3 tahun di IKA Rolas 88, apa nih yang sudah diberikan oleh Cak Erwin beserta jajaran pengurus
di dalam Ketua IKA Rolas 88 untuk ini ya, untuk sumbangsihnya kepada seluruh alumni, terutama ya alumni 88 pastinya. Monggo Cak. Pertama-tama dulu kita membentuk kepengurusan IKA itu saya dasarkan atas 2 kategori, yaitu manfaat secara internal dan manfaat secara eksternal. Jadi dari pengurus itu manfaat secara internal itu adalah melanjutkan kegiatan internal, yaitu pengajian, kemudian ada beberapa kegiatan sosial yang untuk internal, yaitu pembagian sembako dan pemberian, misalkan ada beberapa anggota alumni kita yang sakit atau kesusahan. Nah, itu yang internal. Kemudian yang eksternal kita adakan beberapa kegiatan secara eksternal yang intinya adalah tetap mengkolaborasikan antara alumni kita, khususnya 88 dengan misalkan dengan sekolah. Waktu itu kita juga pernah mengadakan kegiatan kolaborasi, adakan pameran lukisan di Grand City yang melibatkan sekolah dan anak-anak SMP 12 yang sekarang waktu itu masih sekolah dan itu cukup berhasil. Ini Cak, harapannya apakah masih ingin nih menjadi ketua kembali ataukah punya cita-cita lagi nih yang belum tersampaikan waktu masih menjabat kemarin nih? Itu pertanyaan yang mudah. Oh ya? Ceritanya begini, ngomong pertanyaan yang mudah ya lebih baik mungkin pensiun ya. Tapi pertanyaan yang sulit apabila dulu awal mula ada pemilihan ketua IKA, saya ini sedikit dijelungup ada beberapa orang teman yang mendorong supaya untuk menjadi ketua IKA, tetapi dengan bahasa yang halus. Dengan bahasa halus itu quote unquote dijelungupno itu tadi. Jadi ngomongnya itu sederhana sebetulnya. Udah, kamu aja yang jadi ketua, nanti kita yang kerja, kita support di belakang. Nah, ternyata ya memang seperti itu. Teman-teman ini suka jelungupno. Tetapi itu suatu pembelajaran. Semua kita harus belajar sesuatu hal itu dengan ya istilahnya mulai dari nol juga. Kita mulai dengan sedikit demi sedikit dengan agenda kegiatan yang mungkin kita mulai dari dalam sendiri, kemudian bisa mengadakan kegiatan di luar. Terus kemudian kalau misalkan ini nanti ada pemilihan lagi, itu saya rasa sebetulnya dari teman-teman kita sendiri itu banyak yang punya potensi jauh lebih besar daripada saya. Jadi lebih baik diberi kesempatan yang lain yang lebih mampu dan capable untuk menjadi ketua IKA. Karena syarat-syarat menjadi ketua IKA itu sebetulnya sangat mudah, bisa dibilang mudah, atau sebaliknya bisa dibilang sulit. Karena kalaupun kita sudah mempunyai arah yang jelas, jadi misalkan dari teman-teman kita sendiri punya satu tanda kutip seperti GBHN, seperti teman kita beberapa waktu yang lalu kan ketemu Pomja juga, itu dia bilang menceritakan sedikit mengenai sebetulnya ketua itu mudah asal dia punya rel yang jelas, sudah diberikan rel yang jelas, tinggal menjalankan. Tetapi kalau rel itu belum ada, itu menjadi sulit menjadi posisi ketua. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, supaya kita ke depan bisa
dengan gembira, karena gembira ini penting. Karena kalau dengan sesuatu hal yang istilahnya tengkar sini tengkar sana menjadi kurang guyup, justru menjadi guyup ini kunci satu-satunya. Mungkin itu. Teman-teman, ini ya apa yang diceritakan oleh Cak Erwin, suka dukanya beliau sebagai ketua Ikarolas 88 yang pertama kemarin ya. Beliau menyampaikan mau pensiun, tapi kita nggak tahu ya nantinya beliaunya tuh dipilih kembali oleh teman-teman, dia mendapatkan suara yang terbanyak kembali. Lah itu kita kan masih belum tahu karena masih akan dibentuk di dalam tim formatur ya teman-teman. Oke, Cak Erwin mengungkapkan kalau beliau akan pensiun nih. Saya kepengen tahu nih, kira-kira Cak Erwin nanti di saat beliau akan pensiun, apa yang dilakukan oleh Cak Erwin nih di dalam organisasi Ikarolas 88? Pertanyaan yang sulit, Mas. Kalau namanya pensiun itu berhenti dari semuanya, kembali ke paling tidak hobi masing-masing. Sebetulnya saya sudah beberapa akhir ini memulai hobi saya. Hobi saya mungkin. Hobi apa ini? Apa nih hobinya? Oh, bersepeda nih. Cak Erwin hobi dengan gowes. Kebetulan background di sini sepeda. Nah, tetapi harapan saya terhadap organisasi ini adalah kita sudah susah payah membentuk wadah ini. Sayang kalau wadah ini akhirnya buyar atau terkikis. 3 tahun ya, soalnya itu bukan waktu yang pendek juga ya. Betul. Jadi kita dulu susah payah membentuk ini, harusnya diteruskan lah. Mengingat umur kita juga nggak muda lagi. Jadi daripada kita berargumentasi perlu tidaknya sebuah wadah, lebih baik wadah yang sudah ada ini digunakan oleh semua pihak tanpa melihat kita ini dari strata sosial yang mana. Karena rentang kita terus terang SMP ini cukup besar, beda dengan SMA, beda dengan universitas atau kuliah. Semakin kita ke puncak mata rantai pendidikan itu stratanya semakin kecil, rentangnya semakin kecil. Sedangkan SMP ini rentangnya besar sekali. Jadi diperlukan sesuatu wadah itu yang bisa mewadahi rentang yang begitu besarnya. Ya, ini yang menjadi masalah yang harus kita selesaikan bersama. Jadi diharapkan organisasi ini bisa jalan terus tanpa melihat golongan, semua harus dirangkul. Jadi pesan saya terhadap siapapun yang menjadi ketua dan pengurus nantinya itu adalah jangan pandang bulu. Tidak, kata pandang bulu harusnya dihilangkan. Harus semua lapisan dirangkul. Oke teman-teman, ini kita barusan ya ngobrol-ngobrol dengan Cak Erwin yang merupakan ketua Ikarolas 88 di periode pertama. Semoga Cak Erwinnya berpendapat semoga nantinya siapapun yang akan menjadi ketua Ikarolas benar-benar bisa merangkul kita semuanya, bisa membesarkan membesarkan Ikarolas 88 untuk menjadi lebih bermanfaat kembali. Oke teman-teman, sekian podcast dari kami. Teman-teman aktifkan website Rolas News dan yang pasti masuk dalam YouTube kanal Rolas.